Hal ini juga menandakan dalam sholat semua manusia setara dan dipersatukan oleh iman dan dikuatkan oleh doa. Itu ibunya pasti punya hati, jiwanya besar banget itu. Mungkin mereka selalu bersyukur sih menurut aku gitu. Semangatnya sih yang luar biasa yang kayak gitu ya, bahwa semangat nggak menyerah. Kita yang normal maksudnya kenapa kita nggak bisa gitu. Ketika di luar sana ada mereka-mereka yang tetap khusyuk beribadah meski dalam keterbatasan. Mereka mengajarkan bahwa ibadah bukan tentang kuat dan lengkapnya tubuh, melainkan teguhnya hati. Hal ini juga menyadarkan kita untuk lebih bersyukur dan berhenti mencari alasan untuk lalai dan malas, khususnya dalam beribadah. Merinding, masihkah kita mengeluh? Inilah berbagai momen haru yang tak kenal lelah untuk tetap beribadah walaupun raga terbatas. Momen haru indahnya sholat berjamaah walaupun memiliki keterbatasan fisik. Pemandangan yang menyesakkan dada tetapi sekaligus menghangatkan hati hadir saat 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan dengan keterbatasan fisik melakukan sholat berjamaah. Ketiga anak dengan keterbatasan fisik masing-masing terlihat tanpa sekat dan tetap berusaha menundukkan tubuhnya untuk sujud, duduk semampunya, dan menunaikan setiap gerakan sholat dengan penuh kehusyuan, walaupun ada yang tanpa lengan hingga tak memiliki kaki sama sekali. Hal ini juga menandakan dalam sholat semua manusia setara dan dipersatukan oleh iman dan dikuatkan oleh doa. Dari raga yang tak sempurna ketiga bocah tersebut, kita seolah juga diingatkan bahwa di hadapan Sang Pencipta yang dinilai bukanlah semata sempurnanya gerakan sholat, melainkan bersihnya hati dan kuatnya niat. Wah, itu ibunya pasti punya hati, jiwanya besar banget itu. Bisa menghadapi itu istilahnya. Dia itu bersyukur banget sama istilahnya Allah yang dikasih anak sama Allah seperti itu gitu yang. Tapi pasti di balik itu Allah selalu ngasih kelebihan pada setiap hambanya yang kita nggak tahu. Mungkin yang kita lihat di luaran itu punya kekurangan, tapi pasti Allah kasih kelebihan. Malulah kita sama mereka. Mereka dapat spesial dengan kondisi tubuh yang sedemikian luar biasanya, masih tetap menjalankan ibadah, sementara kita sendiri, na'udzubillah summa na'udzubillah, kurang bersyukur. Momen haru saat kaki tak lagi menopang, seorang pria tetap ingin melakukan sholat, biarlah iman yang membimbing langkah. Iman yang kokoh tidak mengenal kata menyerah, termasuk ketika fisik memiliki keterbatasan. Lihat saja saat seorang pria dengan keterbatasan fisik yang begitu nyata pada kaki dan tubuhnya, namun langkahnya tak pernah surut menuju rumah Allah. Dengan tekad yang lebih kuat dari rasa sakit dan keterbatasan, ia tetap hadir untuk menunaikan ibadah, seolah membuktikan bahwa hambatan fisik tak pernah mampu mengalahkan panggilan iman. Terlihat pula bagaimana sang pria mengatur posisi tubuhnya, berjuang dari berdiri hingga bersujud. Setiap gerakan mungkin membutuhkan waktu dan tenaga lebih, namun kesabarannya tak goyah sedikit pun. Di sekelilingnya, tangan-tangan jamaah lain sigap membantu, menopang, dan menjaga keseimbangan. Dari sini kita melihat, selain indahnya kepedulian, ternyata dalam ibadah, kita ternyata tak pernah benar-benar sendiri.
Pertama sedih sih, terharu. Mungkin mereka selalu bersyukur sih menurut aku gitu. Kalau misalnya kita nggak bersyukur kan pasti kita selalu ngerasa kekurangan ya, nggak bahagia lah apa segala macam gitu. Mungkin mereka ngerasa sangat bersyukur dengan apa yang dimiliki, mereka udah sangat bahagia. Jadi menurut aku cobaan kecil itu jangan sampai membuat mengurangi rasa kebahagiaan mereka. Jadi bersyukur yang bisa bikin kita bahagia gitu. Momen haru seorang pria tetap melakukan sholat walaupun memiliki kaki hanya satu dengan menggunakan alat bantu. Dalam keteguhan beribadah, keterbatasan fisik bukanlah penghalang, melainkan wujud ujian iman yang justru menguatkan kedekatan seseorang hamba kepada penciptanya. Seperti yang diperlihatkan seorang pria yang dengan satu kakinya tetap khusyuk melaksanakan sholat. Kruk yang menopang salah satu kakinya bahkan tidak menjadi penghalang untuk sang pria untuk ruku maupun sujud. Sekali lagi, hal ini menunjukkan langkah menuju sajadah bukanlah kesempurnaan raga, melainkan kekuatan niat yang bersemayam di dada. Ada juga seorang anak yang menggunakan alat bantu jalan tapi tetap khusyuk menunduk dalam sujudnya. Hal ini juga menjadi pengingat jika Allah menghadirkan keringanan bagi setiap hambanya dalam beribadah di tengah segala keterbatasan fisik yang ada. Semangatnya sih yang luar biasa yang kayak gitu ya, bahwa semangat nggak menyerah, sangat menginspirasi ya orang-orang seperti itu, orang-orang yang sangat menginspirasi. Maksudnya kita yang dikasih kelengkapan tubuh gitu, kadang-kadang males-malesan dan segala macam, orang yang seperti beliau gitu mampu melakukannya, harusnya sih itu jadi kayak cambuk ya untuk kita bahwa kalau kita mau, kalau kita punya tekad yang kuat, kalau kita emang punya latihan, kita ini segala macam, dan itu kan prosesnya proses itu sangat-sangat tidak mudah, dan prosesnya itu pasti penuh dengan kesakitan itu. Saat seorang ibu yang duduk di atas selembar kain perlahan ditarik oleh orang lain agar tetap dapat menyempurnakan tawafnya. Tubuh si ibu mungkin tak lagi kuat melangkah mengelilingi Ka'bah, namun hatinya tetap teguh ingin menyelesaikan rukun ibadah itu hingga akhir. Ya, di balik setiap tarikan kain itu sepertinya tersimpan doa, harapan, dan juga keyakinan yang tak pernah henti akan kebesaran Sang Khalik. Iya, terharu banget. Walaupun mereka seperti itu, tapi mereka punya semangat yang semangat yang bagus gitu. Sebenarnya sih kita harusnya malu terhadap mereka yang mereka aja punya kekurangan, tapi mereka kok bisa gitu loh seperti itu. Kenapa kita yang sempurna, kita yang normal, maksudnya kenapa kita nggak bisa gitu. Ramadan itu membahagiakan. Kata Nabi, siapa yang berbahagia datangnya Ramadan, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Jadi Ramadan itu bukan suatu beban, tapi Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan belajar, bulan berbagi, bulan kebahagiaan, bulan semuanya orang pada senang. Bahkan bulan akrabnya di keluarga pada saat bulan Ramadan.